Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat channel kursus service printer dimanapun Anda berada. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan printer Epson L360. Keluhannya printer mencetak kosong. Jadi printer ketika diperintah mencetak dia kosong tanpa ada hasil yang keluar sama sekali. Nah, kita menganalisa bahwa kerusakan ini bisa berbagai macam masalah, tapi kita akan langsung mengecek pada mainboardnya. Nah, ini hasilnya kosong ya teman-teman. Oke, kita sudah membongkar printernya Epson L360, kita sudah bongkar dan kita juga sudah lepas mainboardnya. Nah, ini mainboardnya Epson L360. Teman-teman bisa saksikan pada kode F1 ya. Itu adalah fuse pertama, fuse utama, yaitu pada kode F1. Fuse atau sikring ya, itu kita biasa mengecek awal apakah fuse ini putus atau tidak. Biasanya hasil ketika printer tidak keluar itu masalahnya adalah di fuse ini putus. Oke, kita akan cek dengan multimeter teman-teman. Posisikan multimeter pada UHM meter ya. Ketika dikonekkan dia jarumnya berjalan mentok, itu berarti kondisi connect. Tapi ketika dikonekkan dia tidak bergerak, jarumnya tidak bergerak mentok, berarti dia putus gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa saksikan. Nah, kita konekkan dia jarumnya full ya, mentok ya. Nah, kita akan pasangkan pada posisi fuse nya F1 nya, dia jarumnya connect atau tidak gitu kan ya. Ini kita coba. Nah, sepertinya ada masalah di sini teman-teman ya. Ini sepertinya fuse nya putus. Kita analisa fuse nya ini putus, maka selanjutnya adalah langkahnya kita ganti fuse dengan yang baru yang masih bagus ya. Kita ganti dengan fuse yang baru. Ini bentuknya sangat kecil sekali teman-teman, jadi ketika mengambilnya untuk penggantian juga harus hati-hati. Kita gunakan solder ya, solder dengan ujung yang lancip ya. Dan kita menggunakan pinset untuk memegang bagian fuse yang kecil tersebut. Kita angkat dulu fuse-nya. Kita ambil dulu fuse yang bekas itu, kita ambil. Jangan dipaksa, hati-hati, nunggu soldernya panas dan baru ditempelkan ke timah yang nempel di boardnya. Kenapa? Karena kalau solder belum panas betul, nanti jalur pada boardnya bisa rusak, terputus gitu ya. Ini kita sudah ambil, kita selanjutnya akan pasang fuse yang baru. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini begitu kecilnya fuse-nya ya, seperti kutu ya teman-teman, jadi kecil sekali. Maka hati-hati ketika memasangkannya, harus posisinya harus pas pada konektor masing-masing kakinya. Karena bentuknya sangat kecil, memang harus teliti ya teman-teman ya. Ini kita sudah siapkan fuse-nya.
kita akan pasangkan. Nah, salah satu triknya kita menggunakan jari jempol kita yang kiri untuk menekan bagian fus yang sudah pada posisi yang tepat, barulah nanti kakinya kita tempel dengan timah panas ya, dengan solder. Kita tempelkan dengan solder sehingga posisinya pada posisi yang pas. Ini seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kaki yang satunya juga kita tempel dengan timah sehingga fus nempel merekat kuat pada posisi yang tepat. Itu teman-teman. Ya, sekiranya sudah menempel pada posisi yang tepat, selanjutnya sebelum kita pasang kita cek ulang menggunakan multi bagaimana kondisi dari fus ini ya. Kita sudah siapkan fus yang sudah kita ganti, kita siap untuk cek dengan multi pada UHM meter. Nah, teman-teman bisa saksikan ini ketika ditempel dia mentok ya teman-teman, berarti kondisi fus bagus. Berbeda dengan yang tadi yang awal, ketika fus kita konekkan ternyata jarum tidak bergerak pada posisi 0 atau mentok ya, jadi diindikasikan bahwa fus ini rusak gitu. Oke teman-teman, ini kita akan pasang kembali ke printer ya. Motherboardnya kita pasang kembali ke printer. Teman-teman bisa saksikan pemasangannya. Hati-hati ketika nanti memasang kabel fleksinya, dan juga pada posisi dudukannya juga harus benar-benar pada posisi yang pas ya. Jadi boardnya ini mapan, jangan menceng ya teman-teman, karena di situ ada sensor kertas. Ketika teman-teman memasangnya menceng, nanti akan sensornya akan bermasalah. Silahkan teman-teman simak sampai pemasangan selesai dan kita nanti akan lakukan pengetesan.
Setelah semua terpasang dengan baik ya motherboardnya, kita akan lakukan pengetesan. Kita coba cek manual, tes manual nozzle ya. Ini kita tes sebelumnya, sebelum memasang scanner atas ya teman-teman. Jadi printer kita tes sebelum kita memasangnya semua. Kenapa? Karena nanti kita juga di sini menganalisa apakah masalah ini hanya ada pada di fuse F1 nya saja. Ketika kita sudah memasang semua ternyata hasilnya juga belum maksimal, maka kita perlu membongkar lagi nanti. Jadi kita perlu mengetes printer ini tanpa menggunakan scanner ya, scanner tanpa kita pasang dulu. Ketika printer dipasang tanpa scanner, maka lampu indikatornya berkedip semua ya, seperti ini. Ini tidak masalah karena ini cuma indikator dari printer itu tidak mendeteksi scannernya begitu. Tapi ini printer bisa kita lakukan untuk pengecekan saja. Ya, ini teman-teman, printer sudah mulai bergerak mencetak. Kita lihat hasilnya bagaimana, keluar apa tidak ya. Ya, ini hasil dari nozzle-nya, dia keluar meski belum sempurna. Kita perlu lakukan cleaning ya, kita coba cleaning. Baik teman-teman, kita sudah pasang kembali scannernya karena setelah kita lakukan cleaning, printer sudah bisa mencetak normal, kembali normal. Ini kita tes lagi, teman-teman bisa saksikan bahwa printer sudah bisa mencetak normal. Jadi masalah sudah kita ketahui, hanya ada pada di F1 yang putus ya. Nah, F1 yang putus ini banyak faktor, bisa dari tegangan listrik, bisa juga dari ada konsleting dari printhead, tapi konsleting skalanya kecil ya, hanya menyebabkan F1 yang putus. Oke, baik teman-teman semua, sahabat kursus servis printer, sekian ini yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.